Dari Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Suara Bangga Kencana, suara komunikasi, informasi, edukasi, penyejuk hati bagi keluarga. Hadir menjadi sahabat keluarga Indonesia. Kembali lagi bersama podcast Suara Bangga Kencana yang kali ini saya sebagai host dan kita kedatangan tamu narasumber dari Balai Penyuluh KB Kecamatan Kedurang Ilir lagi nih, karena banyak narasumber yang inspiratif dan pastinya akan memberikan informasi-informasi yang berguna untuk kita semua. Sebelumnya Kak Apriza silakan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu nih. Ya, terima kasih Kak Heni sebelumnya. Mungkin teman-teman ada yang sudah tidak asing lagi ya dengan saya. Mungkin juga ada followers baru atau mungkin baru ngeliat nih live kita pada hari ini. Saya akan perkenalan ulang, nama saya Apriza Susanti A.M. Mendekes. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tema pengasuhan responsif. Kemarin juga sudah sempat ya Kak Heni berbicara tentang pengasuhan responsif ini, dari mulai definisi pengasuhan responsif itu sendiri, contohnya, kemudian bagaimana penerapannya dalam kehidupan nyata. Sekarang mau menjelaskan mengenai pengasuhan responsif terhadap remaja nih Kak Heni. Wah, untuk teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton live, kalau misalnya punya adik yang masih remaja nih, ayo silakan ajak adiknya untuk menonton live kita pada hari ini, karena informasi-informasi ini sangat berguna yang pastinya untuk remaja-remaja saat ini, apalagi sekarang kan zamannya yang modern ya Kak ya, pastinya banyak sekali nih remaja-remaja yang mungkin cara dia bergaul itu menyalahi aturan. Ya, betul, apalagi di era modern digital sekarang ya Kak betul, apalagi gadget tuh mainannya yang nomor satu ya Kak ya. Nah, pada kesempatan kali ini untuk teman-teman di rumah, kalau misalnya ingin bertanya silakan tulis di kolom komentar, ataupun kalau misalnya live kita pada hari ini sudah berakhir bisa langsung di chat di akun kita. Betul. Kak Apriza berbicara tentang pengasuhan responsif bagi remaja. Pengasuhan responsif yang diterapkan oleh orang tua yang pastinya ya Kak ya. Nah, kita sebagai orang tua nih, cara agar kita dapat membangun komunikasi yang terbuka terhadap remaja itu bagaimana? Agar remaja ini bisa merasakan rasa aman, nyaman kalau misalnya bercerita dengan kita sebagai orang tua. Kadang kan remaja ini sering nggak mau cerita karena mungkin dia itu kurang nyaman atau kurang nyambung nih bicara dengan orang tuanya. Mungkin ya, iya kurang nyambung juga kan. Apalagi kan kita sebagai remaja itu ingin didengar. Betul. Nah, Kak, bagaimana nih agar orang tua dapat membangun komunikasi yang terbuka terhadap remaja sendiri? Baik, pertanyaannya bagus sekali ya Kak Heni. Iya, ini pertanyaan dari tetangga saya nih Kak. Oh iya, kemarin dari tetangga ternyata interaktif sekali ya tetangganya. Iya betul, ini. Tetangga saya selalu nonton soalnya Kak. Ya terima kasih tetangganya Kak Heni, mungkin saya sapa dulu ya. Mungkin bisa jadi fans saya setelah ini. Betul. Jadi cara orang tua untuk membangun komunikasi terbuka terhadap anaknya. Bicara tentang komunikasi ya, kadang kalau misalnya orang tua dengan anak itu komunikasi satu arah nih Kak Heni. Jadi lebih banyak, apalagi kalau bicara tentang seorang ibu ya. Ibu itu sukanya ngomel, cerewet gitu. Terus jadi anak tuh udah ngerasa nggak mau ngobrol karena kan cuman kayak dengerin ocehannya, kemudian marahnya, jadi ngerasa males.
Berbeda coba kita remaja itu cerita ke temannya. Betul. Pasti akan merasa lebih nyaman karena kenapa? Ini adalah komunikasi dua arah yang tercipta antara dia dan temannya. Bagaimana dia akan cerita, kemudian temannya kadang mungkin nggak terlalu memberikan respon yang baik, nggak terlalu memberikan respon yang gimana-gimana, tetapi temannya tuh mendengarkan. Itu yang berarti yang dibutuhkan oleh seorang remaja. Nah, bagi orang-orang tua bisa melakukan perubahan nih kepada cara gimana komunikasi kepada remaja. Jangan lagi satu arah. Posisikan diri kita sebagai temannya, posisikan diri kita kan sebagai orang tua pasti manusia ya. Iya betul. Pernah salah, kita juga belajar bagaimana menjadi orang tua. Jadi kita tuh harus berdiskusi, bukan cuman menceramahi lah istilahnya lah ya. Harus jangan memberikan ketakutan lah kepada anak kita untuk ngobrol dengan orang tuanya gitu Kak Heni. Oh gitu ya Kak. Jadi kita sebagai orang tua itu juga harus menjadi teman bicara. Betul. Bukan cuma lebih ke suka marah-marah atau lebih suka ke memerintah. Kamu betul, harus kayak betul. gini, kayak gini. Padahal kita juga harus melihat sisi dari anak kita ini tadi. Sebenarnya maunya apa, mau arahnya kemana. Kalau misalnya arahnya ke arah yang positif, kita berikan semacam dukungan, ya mendukung. Nah gitu. Jadi kita sebagai orang tua juga harus mencari cara agar anak kita ini merasa aman dan nyaman. Ya, betul sekali. Dengan berbicara dengan orang tua mungkin sudah cukup, nggak usah lagi lah dengan teman. Kadang gitu kan kalau misalnya anak itu sudah merasa kalau dia ini sudah nyaman berbicara dengan orang tuanya. Iya, ya, Kak, apalagi kalau misalnya tentang cerita ya curhat gitu. Kalau dengan teman kadang nyampai ke teman yang lainnya. Iya betul. Nah, Kadang kalau temannya ini ember juga ya Kak. Iya, Ya? kalau misalnya orang tuanya udah terbuka pasti dia kan ngerasa nggak akan sampai kemana-mana. Nah, harus di-keep ya, apalagi ibu-ibu yang suka gibah itu. Iya. Jangan sampai cerita anaknya malah keluar kemana-mana. Betul. Itu bisa menimbulkan si anak ini tadi nggak mau lagi cerita Iya, ya Kak, ya? betul. Itu juga faktornya tuh. Nah, bercerita dengan teman juga nih Kak. Kadang juga kan kalau misalnya kita cerita A, ternyata si teman kita ini tadi bercerita juga dengan teman yang lain. Betul. Cerita A tapi sudah ada di ujungnya embel-embel yang Ditambah-tambahin nggak enak. lah ya. Ditambah-tambahin gitu kan, kebanyakan juga gitu. Nah, jadi kita sebagai orang tua juga agar si anak ini tadi bisa mencari solusi atau bisa curhat dengan kita juga harus mengajak si anak ini tadi berdiskusi gitu ya Kak ya. Betul. Jadi dia ngerasa aman nih. Ngerasa sahabat saya, teman saya. Apalagi kan banyak ya kalau misalnya di media sosial juga itu orang tua dan anaknya tuh deket. Nah, kenapa itu bisa kayak Faidil Jaidi itu Iya, kan betul. dekat dengan Iya, bapaknya. Itu Kayak kenapa? sama temen sendiri ya Kak Iya, ya. itu kan berarti nggak ada tuh rasa antara orang tua dengan anak tuh rasa canggung. Betul. Biasanya kalau misalnya berurusan dengan bapak itu kan yang kayak pendiam, nggak banyak ngomong ya. Karena bapak itu di pikiran kita orang yang tegas ya Iya, Kak ya, betul. nggak bisa diajak bercanda. Beda sama ibu, kalau ibu kan masih bisa diajak bercanda. Tapi kadang nih ada ibu-ibu yang cerewet gitu kan. Iya, ya, Kak. betul-betul. Apalagi kalau misalnya kita baru ngomong sepatah, apa-apa kamu gitu. Iya, langsung betul. marah. Baru ngomong satu kata, ibu udah 1000 kata. Nah, itu dikurangin ya ibu-ibu. Kalau misalnya orang tua memberikan nasihat terus nih Kak, tapi tanpa mendengarkan isi hati anak itu. Nah, itu baik nggak sih Kak? Tentunya enggak, itu balik lagi ke komunikasi satu arah tadi ya Kak Heni. Berarti kan orang tua nih nggak mau dengerin anaknya lagi. Padahal belum tentu itu yang terbaik untuk anaknya. Tapi kayak memaksakan untuk kamu tuh kayak gini, harus kayak gini. Padahal belum tentu anaknya akan ngerasa aman. Kenapa sih? Anak itu juga manusia, punya perasaan, punya hati. Dia juga punya hak untuk melakukan sesuatu. Jangan sampai kita ngerasa orang tua ini di atas anak kita. Ngerasa saya punya andil gitu kepada anak saya yang udah melahirkan. Tetapi kalau mengatur, akhirnya kenapa kalau misalnya anaknya nggak betah, kemudian banyak juga ya kasus yang sampai terjerumus ke hal-hal negatif itu karena dia udah pusing nih kepada orang tuanya di Orang tuanya ini rumahnya tadi ya Kak ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya
hal itu tadi terjerumus ke hal-hal yang negatif. Jadi kita sebagai orang tua juga kalau mau mengajak anak ini tadi berbicara lagi, mungkin sudah kurang ini ya Kak ya. Anak itu kurang mendengarkan lagi ya Kak. Betul, karena kan apa-apa marah-marah gitu ya. Gitu ya Kak ya. Jadi harus memberikan nasihat, tapi juga harus mendengarkan anak ini tadi bagaimana tanggapannya tentang nasihat kita ini tadi ya Kak ya. Kita harus membaca lah pikiran anak, apa dia lagi pengen curhat, lagi pengen didengarin, atau malah pengen diberi saran, solusi gitu ya Kak ini. Wah, informasinya sangat menarik nih Kak. Apalagi tentang remaja. Saya juga masih remaja nih Kak sebenarnya ya, remaja akhir nih. Kalau Kak Heni di rumah gimana nih komunikasinya? Terbuka atau searah atau dua arah? Kalau komunikasi saya di rumah tuh Kak, kadang-kadang searah, kadang-kadang tidak. Tapi ya better lah, searah dan tidak. 50-50 ya Kak ya. Tapi lebih banyak memendam sendiri. Oh aduh. Nih Kak, kembali lagi ke pertanyaan dari netizen. Katanya, apa dampak dari kurangnya respon orang tua terhadap kebutuhan emosional remaja? Wow, pertanyaannya bagus sekali nih. Jadi kalau misalnya anak ya tidak merasa aman di rumah, apalagi kalau misalnya orang tuanya tidak merespon atau misalnya ngerespon tapi terlalu over lah ya. Nah anak tuh akan ngerasa orang tuanya nggak ngerti ya sama perasaan mereka gitu. Jadi dia akan mencari siapa nih yang bisa ngertiin perasaan mereka. Ya kalau misalnya dia ketemu sama orang yang benar. Kalau misalnya ketemu dengan orang yang salah, sama-sama. Kalau misalnya kita sering dengar kata-kata anak yang broken home ya. Nah ketemu sama yang orang-orang gitu tapi negatif gitu ya Kak. Banyak orang yang pelariannya ke yang nggak benar, misalnya kenakalan remaja yang lah ya. Bebas ya Kak, bisa seperti itu. Jadi dia ngerasa karena nggak dapat sesuatu yang di rumah ini tadi, makanya dia saya harus gimana ya cara menyalurkan perasaan saya, mungkin rasa sakit hatinya, dia akan mencari mungkin mencari pelarian. Iya, temannya yang nggak benar. Kalau misalnya alhamdulillah lah kalau ketemu yang positif. Makanya orang tua tuh harus ngerangkul anaknya, kemudian mendengarkan biar dia tuh ngerasa oh ada ternyata orang yang ngertiin saya, orang tua saya. Dia akhirnya mau nih mencurahkan perasaannya, jangan sampai dia berlari ke orang yang salah gitu ya Kak Heni. Jadi anak itu merasa dia disayang dengan orang tuanya kalau misalnya orang tuanya itu mendengarkan ya Kak ya. Kak Apriza sendiri di rumah gimana nih? Kayaknya Kak Apriza disayang banget atau gimana Kak? Disayang, setiap orang tua pasti sayang lah ya. Pastinya sayang, anaknya. tapi lebih ke dirangkul atau gimana? Gimana ya? Atau dibiarkan bebas, terserah aja nih anak saya mau gimana aja. Kalau orang tua saya nggak ngebebasin juga, tapi nggak yang ngekang juga. Wah, jadi bagus kalau ya, Kak, misalnya kalau mau pergi, tapi tetap tahu aturan. Jadi diingatkan. Nanti misalnya kalau biasanya anak gadis kalau pulang malam-malam kan ada aturannya ya. Ada Jam aturannya. 9 udah pulang. Nah, itu biasa diingatkan, udah malam nih gitu. Berarti kan udah harus pulang. Bukan berarti dia kayak kan ada yang tipe orang tua yang benar-benar dikekang anaknya nggak boleh kemana-mana, takut gini, takut gitu. Akhirnya anaknya nyari-nyari celah. Nah, kalau jadi orang berbohong ya Kak iya, ya dengan orang tuanya. Bisa aja dia bilang, oh saya ada tugas sekolah, tugas kelompok. Nah padahal enggak kan, karena Padahal jalan-jalan dikekang. ya Kak. Mending kalau misalnya dia itu terbuka karena orang tuanya menyuruh ya, ngebebasin gitu. Akhirnya dia akan cerita, oh saya diajakin teman Bu main sama ini. Kan akhirnya kita tahu dia perginya sama ini. Nah nanti kita bisa cari tahu lah sama temannya ini gitu. Gimana daripada dia di luar gitu ya Kak ya. daripada dia berbohong, kita nggak tahu kemana-mananya ya Kak Heni. Betul. Nanti kalau misalnya anak kita diam-diam nih pergi keluar, dia bicaranya ngomongnya dengan kita pergi dengan teman karena ada tugas kelompok. Ternyata nih Kak, ada hubungan lain, ada pacar gitu.
ternyata perginya sama pacar. Nah, takutnya gitu ya kalau misalnya kita kurang komunikasi tadi terhadap anak kita ya Kak ya. Kak Apriza sendiri nih, pernah nggak ngalamin hal itu? Misalnya pergi sama temen ternyata sama pacar. Iya, pernah nggak? Saya dulu sampai saya SMA saya nggak pernah ketemu sama cowok ya. Wah, apa nggak pernah pacaran nih Kak? Enggak, saya mulai pacarannya itu pas kuliah. Wah, nah untuk teman-teman yang ada di rumah, contoh nih Kak Apriza, jangan dulu kenal tentang pacar-pacaran. Nanti dulu ya Kak ya, Iya, betul. kita sekolah Saya, dulu. Disclaimer dulu, saya pacaran tapi teks gitu, SMS-an Oh, kalau zaman SMS-an dulu ya. aja, wah. Enggak sampai yang ketemu-ketemu gitu. Wah. Nah, kalau zaman sekarang nih Kak, banyak sekali saya temukan anak-anak remaja mulai dari SMP, kadang anak SD itu sudah mengenali pacaran ini tadi apa. Padahal kan itu kalau misalnya tidak diawasi dengan orang tua dengan baik, bisa berdampak ke hal-hal yang negatif lah ya. tadi ya Kak ya. Kalau misalnya tentang, iya kadang ada anak SD yang udah suka sama anak KKN, betul. Itu pakai Suka dengan anak surat KKN. cinta gitu ya kan. Nah sebenarnya ini pengaruh dari media sosial juga, gadget nih Kak Heni. Wah, Karena kan berpengaruh TV sekali juga, berarti ya, Kak. kadang nonton sinetron kan yang udah cinta-cintaan. Nah makanya perlu sekali orang tua untuk mengawasi, mengontrol anaknya, tontonannya yang bijak gitu sesuai dengan umurnya. Jangan sampai dia masih SD kok udah suka-sukaan gitu, udah cinta-cintaan. Padahal dulu ya kalau kita masih kecil dulu ya main petak umpet lah SD main kan. pasir Iya, ya, Kak, ya. ini udah Kalau cinta-cintaan. zaman sekarang kayaknya nggak ada lagi anak SD itu yang bisa main petak umpet gitu ya Kak ya. Iya. Jarang terlihat main, ya Kak. Main petak umpetnya bisa di HP tapi di game. Lewat HP. Nah, balik lagi nih ke gadget. Iya, makanya berpengaruh sekali berarti ya Kak ya gadget ini. iya betul, apalagi kalau misalnya ngelihat orang lain udah, apalagi kan kalau misalnya influencer tuh kadang ngepost lah dinner gitu sama pasangannya, pasti anak-anak kecil tuh padahal belum sesuai umurnya udah ngelihat, jadi kayak pengen juga. Jadi tahu juga ya Kak, Iya, oh, ternyata ini padahal- namanya dinner. Iya, padahal belum sesuai usianya, makanya orang tua itu harus mengontrol. Terus dikasih disiplin lah waktu untuk penggunaan gadget, kemudian dikontrol. Misalnya, kan ada misal di YT itu kan ada untuk kids-nya ya, YT Kids. Nah itu bisa dipakai itu, jadi dia nggak akan bisa buka tontonan selain yang anak-anak. Jadi gitu. sesuai dengan usianya ya Iya. Kak ya yang ditonton. Paling bernyanyi kan ya Kak Heni. betul. Nah itu kan sesuai dengan umurnya atau berhitung. Jadi kita sebagai orang tua juga harus mengawasi nih tontonan anak, terus dengan siapa dia bergaul juga ya Kak ya. Betul sekali Kak Heni. Wah, ngomong-ngomong tentang dampak nih Kak. Nah, ada lagi nih pertanyaan dari tetangga saya lagi nih Kak. Waduh, iya. Tetangga saya ini sangat ingin tahu bagaimana sih cara pengasuhan responsif bagi remaja ini tadi. Tapi sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, kita sapa-sapa dulu nih teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton live kita pada hari ini. Sudah 3.000 orang Iya, ya Kak Heni. 3.000 orang. Boleh absennya nih Kak. Siapa aja yang masih nonton? Mantap katanya. Iya, dari Kak Adi, Adi Wijaya. Wijaya. Mantap. Pastinya mantap ya selalu tema-tema kita. Karena tema-tema kita itu sangat menarik dan sangat menginspirasi, dan informasinya juga sangat-sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Bagi yang mau bertanya boleh ya disilakan. Silakan diketik di kolom komentarnya. Karena kita cuma 20 menit aja nih Kak Iya, Heni. cuman 20 menit aja nih. Ini udah berjalan 18 menit lagi. 2 menit lagi. Iya, 2 menit. 2 menit lagi kepotong break. Iya, nanti kepotong break. Nah, kalau misalnya live kita sudah berakhir, kakak-kakak yang ada di rumah kalau misalnya mau bertanya nih, bisa langsung chat di atau DM di akun media kita. sosial kita. Kak, pertanyaan selanjutnya nih dari tetangga saya lagi. Iya, Kak Heni. Bagaimana cara orang tua menyeimbangkan
antara memberi kebebasan dengan tetap memberikan batasan yang jelas pada remaja. Mungkin artinya tuh dia itu membebaskan anaknya mau pergi kemana aja, tetapi tetap harus memberikan batasan. Nah, Kak, tolong dijelaskan nih, Kak. Iya, terima kasih Kak Heni. Tadi sudah sempat disinggung ya tentang batasan ini, tentang kebebasan juga. Jadi memang orang tua itu sebaiknya, apalagi remaja ya, kalau masih di bawah remaja, masih dini, itu nggak boleh diberikan kebebasan, harus tetap dikontrol. Tapi kalau misalnya udah remaja kan dia udah punya aktivitas, kemudian udah punya teman juga. Nah itu kadang dia mau bergaul lah dengan orang tuanya. Jadi memang harus diberikan kelonggaran sedikit untuk para remaja ini, untuk eksplor dirinya sendiri. Nah gimana sih kita sebagai orang tua mau memberikan kebebasan, nggak mau ngekang anak, tapi juga pengen anak kita tuh nggak sampai menyimpang dari aturan yang ada. Jadi kita memberikan aturan lah, disiplin kepada anak kita. Misalnya nih, kalau habis pulang sekolah atau pulang kuliah itu pulang dulu ke rumah, makan, bersih-bersih, baru nanti kalau misalnya pengen main lah, atau kafe-kafe cantik sekarang kan ya, itu bisa setelah itu. Atau mungkin kalau misalnya, tapi dibatasin juga kalau misalnya untuk wanita, cewek itu dikasih jam malamnya. Misal dibatasin jam 8 malam harus di rumah, boleh main tapi jangan jam 8 malam juga, kayaknya baru sampai udah pulang. Ya, jam 9 lah ya. Tapi kadang nih Kak, kan kita di kecamatan kecil nih Kak ya, kadang kalau misalnya anak itu pulang jam 9 malam atau jam 10 malam itu sudah malam banget ya, dijudge oleh tetangga itu, oh ini anak nakal nih. Betul, nah itu betul. Kadang itu nih kalau di desa-desa kecil kayak kita ini ya Kak ya. Jadi gini, kalau misalnya tentang jam malam ini, kalau di desa, kalau jam 9, jam 10 mau kemana lagi? Iya, kan betul. sudah tutup ya. Apalagi kalau di desa mau, jadi orang tuanya akan mikir nih mau gelap-gelapan apa gimana, karena udah nggak ada lagi toko yang tutup ya. Kalau misalnya berbeda dengan di kota, itu kan masih ada kafe-kafe yang buka untuk mengerjakan tugas lah. Kemudian misalnya ke mall mereka main atau shopping belanja. Kemudian itu harus disesuaikan berarti ya dengan dia tinggalnya di mana, di kota atau di desa. Kalau misalnya di desa memang kalau jam 9, jam 10 itu sudah terlalu malam. Iya, karena sudah terlalu malam Kak. Iya, apalagi kalau rumahnya di pelosok ya. Iya, betul. Nah itu bukan berarti mengekang, tapi juga takut ada begal kalau di jalan kan, apalagi ada begal. Terus yang paling ditakutkan itu omongan tetangga itu. Omongan tetangga yang paling menakutkan. Iya, yang lebih menakutkan itu Kak. Pasti dijudge-nya, oh anaknya nakal nih gitu. Iya, memang kalau misalnya di desa kayaknya kalau nggak ada lagi kafe-kafe gitu kan, emang nggak ada ya, udah tutup. Iya, memang nggak ada Kak. Jadi mau kemana lagi? Kecuali kalau ngapain sih kalau anak desa, misalnya nggak ada kafe, nggak ada tempat perbelanjaan lah. Mau ngapain lagi jam segitu malam-malam, kecuali kalau dia mau kerja kelompok pun kayaknya nggak malam-malam ya gitu. Ya, mungkin ada sih yang malam-malam, paling sore sepulang sekolah Kak. Iya, makanya disesuaikan kembali dengan gimana lingkungan tempat tinggalnya Kak Heni. Iya, baik Kak. Nah, kalau misalnya kita sebagai orang tua nih Kak, menetapkan aturan terhadap anak tadi, misal yang Kak Apriza jelaskan tadi nih, kalau misalnya kita menetapkan aturan, nak kamu pulangnya jangan sampai lewat dari jam 9. Kita sebagai orang tua itu ada kesepakatan atau dari orang tuanya sendiri Kak yang menetapkan, atau boleh diajak berdiskusi nih anaknya? Kesepakatan. Jadi kalau misalnya kita kasih keluangan dulu. Kamu kenapa mau keluarnya? Misalnya, oh saya mau main lah sama teman saya. Oke, saya kasih kamu. Itu kan berarti kan timbal balik. Dia mau keluar, tapi orang tuanya juga pengen anaknya tuh tahu aturan. Dia mau keluar, tapi tidak boleh lewat dari jam 9 malam. Itu kan berarti timbal balik ya. Sama-sama win-win solution. Bukan berarti orang tuanya mengekang nih kalau misalnya jam 9 malam itu nggak boleh, jam 9 malam itu udah ada di rumah. Bukan berarti itu aturan sebelah pihak dari orang tuanya, tapi karena anaknya itu mau keluar, mau main di jam malam, tapi orang tuanya punya aturan. Boleh tapi ada jam 9, berarti kan ada feedbacknya lah ya untuk anak dan ibunya.
Jadi harus disepakati dari awal ya Kak ya, harus dikomunikasikan juga dengan anak supaya kita sebagai anak itu, saya terutama kan masih remaja ya Kak ya. Kalau diberi kebebasan kayak gitu, kayak merasa oh aku ini boleh loh keluar, tapi aku juga harus tahu batasan. Kita kalau misalnya sudah diberi kebebasan seperti itu, tidak akan neko-neko nih Kak sebagai anak. Betul. Orang tua juga kadang misalnya saya sudah menetapkan aturan jam 9 malam nih, terus anaknya tiba-tiba pulang jam 9.15 lah atau jam 9.20 lah, langsung marah, jangan sampai langsung marah gitu, tapi ditanya dulu kepada anaknya, kenapa, bisa aja habis bensin kan, Iya. atau misalnya habis bensin tapi duitnya habis, dia dorong motor kan, atau pecah ban kan, banyak ya alasan itu. Kalau misalnya kita langsung marah tuh anak ngerasa kok gini sih gitu, kayak ngerasa apa ya, dimarahin, terlalu dimarahin, dipojokkan dikekang juga kalau kayak gitu. Mungkin juga nih si anak merasa kalau misalnya orang tua saya nih sudah marah, saya pulangnya terlambat. Nah mungkin ini bisa menjadi pelajaran untuk anak itu tadi. Betul. Tapi kita sebagai orang tua juga harus melihat situasi. Iya, diberikan respon yang positif juga. Jadi dia akan ngerasa, oh ternyata orang tua saya memberikan respon yang positif ya, berarti besok saya nggak akan mengulangin ini lagi gitu, mungkin Kak Heni. Iya Kak. Mungkin kita break dulu ya Kak ya. Boleh. Kembali lagi nanti bersama podcast Suara Bangga Kencana. Kembali lagi bersama podcast Suara Bangga Kencana. Kak Apriza, tadi kan kita sudah ada beberapa pertanyaan nih dari netizen kita yang sudah sejak lama nih mungkin bertanya itu kan Kak. Nah kali ini kita ada komentar nih, ada pertanyaan dari kolom komentar. Ada Mbak. Dari Kak Nesti nih. Wah Kak Nesti, terima kasih yang sudah bertanya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi sejak dini agar anak tidak berperilaku menyimpang dengan zaman ala Gen Z ini Kak. Nah boleh Kak Apriza dijawab pertanyaan dari Kak Nesti. Iya, Kak Nesti, bagus sekali pertanyaannya ya. Iya, Terima betul. kasih sudah menonton dan antusias untuk memberikan pertanyaan. Jadi memang kalau bicara tentang Gen Z ya, ini udah era digital, era modern di mana orang udah bisa mengakses media sosial secara cepat, udah 4G, 5G sekarang. Iya, 5G, udah Kak. 5G, udah bisa mutualan nih sama orang lain. Ya mungkin kita asing, tapi kalau udah di zaman Gen Z ini udah orang di luar pulau juga udah kenal dengan kita kan ya. Orang luar negeri juga. Iya, kadang, Kak, orang ya. luar negeri kadang tiba-tiba banyak udah yang kenalan. menikah dengan orang luar negeri juga ya karena kan. zaman sekarang yang sudah sangat-sangat canggih dan modern ya Kak ya. Nah, gimana kita cara orang tua untuk menyikapi zaman yang modern ini? Jadi yang pertama kita itu harus bangun hubungan emosional yang kuat dulu nih sama anak kita. Kita harus mengajak komunikasi kepada anak kita. Dek, tadi main apa? Kalau misalnya udah remaja ya, remaja atau balita nih. Ini ya, remaja lah ya, Remaja, Gen Z. Jadi kadang kalau misalnya kita udah terbuka nih komunikasi kepada anak kan cerita sendiri nih. Iya betul. Tadi aku ketemu sama ini, teman sama ini. Jadi dia akan kita bisa mengarahkan lah ke yang positif kepada anak kita. Betul. Oh iya, kamu ketemu sama ini, coba mama lihat dulu gitu. Siapa gimana orangnya, jadi kan kita bisa mengawasi, mengontrol. Kalau kita membangun hubungan emosional yang kuat kepada anak kita. Kalau misalnya sebaliknya nih, orang tuanya nggak ada hubungan emosional kepada anaknya, itu anaknya akan keep sendiri untuk dirinya sendiri. Dia kayak kalau mau temenan sama orang asing pun dia akan sendiri. Padahal itu bisa saja negatif. Kan banyak ya sekarang kalau aplikasi-aplikasi negatif. Nah jangan sampai dia mengikuti aplikasi-aplikasi. Iya, itu, mendownload aplikasi-aplikasi negatif dan terjerumus kepada hal yang negatif. Betul. Ya Kak Heni. Kemudian juga tanamkan nilai moral dan agama kepada anak kita sejak kecil nih. Kalau misalnya sedini mungkin ya Kak ya. Iya.
Jadi dia akan ngerti, oh ternyata dalam agama saya ini nggak diperbolehkan gitu. Kalau yang ini melanggar aturan norma. Kalau misalnya dia nggak ada pegangan agama nih, dia akan terjerumus nih Kak Heni. Dia akan kayak, oh boleh kok ini orang di sini yang di media sosial ini kayak gini misalnya gandengan Jadi dia tangan. mengikuti ya Kak ya apa Iya. yang dia lihat itu karena tidak ada bekal agama ini tadi, jadi dia betul. mengikuti padahal hal itu tidak boleh dilakukan. Betul sekali. Apalagi kalau kan zaman sekarang kita hidup di Indonesia ya, yang mana Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda-beda. Ada yang agamanya Kristen, mungkin ada yang Islam. Iya. Nah dia mungkin ngelihat, oh ternyata boleh kayak gini, mungkin berpenampilan agak sedikit seksi lah ya, gitu. Jadi dia akan mengikuti padahal agamanya Islam itu nggak memperbolehkan kalau misalnya dia udah ada pegangan dari orang tuanya. Jadi dia akan, oh ini cuman boleh untuk agama ini, misal ini boleh, kalau saya nggak diperbolehkan dengan agama saya, gitu Kak Heni. Terus orang tua juga harus kontrol nih. Tapi jangan sampai kontrol yang berlebihan ya. Kalau misalnya kontrol yang berlebihan, anak akan ngerasa kayak tadi, dia akan menjaga jarak nih sama orang tuanya, kemudian berbohong. Tapi kalau misalnya kita ngontrol tapi masih dalam batasan kayak tadi, terbuka tapi beri kebebasan tapi tetap ada aturannya, kayak kasih waktu, anak akan ngerasa boleh, tapi ada aturannya nih, emang kayak gini ada aturannya gitu. Tetap dipantau ya Kak, aktivitas anak kita ini tadi di luar bagaimana, di dalam bagaimana, terus cara penggunaan gadgetnya juga bagaimana, apa sih yang ditonton gitu ya Kak ya. Dan yang paling terpenting itu orang tua bukan ceramah doang tapi memberikan contoh kepada anaknya. Misalnya jangan cuman kamu ini sholat lah gini, tapi orang tuanya nggak pernah mencontohkan untuk sholat. Kemudian orang tuanya jangan pergi malam-malam, nggak boleh gini, tapi orang tuanya pergi malam-malam. Jadi orang tuanya, oh saya cuman dikekang aja, kayak nggak diberi kebebasan. Padahal itu misalnya maksud orang tuanya baik, tapi karena ngelihat orang tuanya boleh, dia akan berpikir yang tidak baik ya Kak ya. Iya betul Kak Heni. Mungkin itu ya jawabannya Kak Nesti. Ya, bagaimana nih Kak Nesti? Kak Nesti udah punya anak remaja ya Kak? Atau Kak Nesti sendiri nih yang remajanya? Untuk teman-teman yang sudah bergabung pada live kita di sore hari ini, terima kasih. Jangan sampai ketinggalan di live kita yang selanjutnya ya Kak ya, karena informasinya sangat-sangat berguna untuk kita. Apalagi kalau misalnya kita memiliki adik, Betul. Karena ini tentang remaja. Nah remaja itu sangat-sangat butuh perhatian, perhatian lebih mencari ya, jati Kak. dirinya ya Kak Heni. Masa-masa mencari jati diri, mau kemana? Takutnya nanti kalau misalnya tidak diberikan pengarahan atau pengawasan, bisa terjadi terjerumus ke hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh norma, entah itu oleh undang-undang sendiri. Betul Kak Heni. Jadi sudah panjang sekali ya Kak kita berbincang pada sore hari ini. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kak. Oke. Kan tadi membahas tentang pengasuhan responsif bagi remaja. Nah, apa sih Kak kesan dan pesan untuk orang tua atau remaja itu sendiri yang sedang menonton live kita pada hari ini Kak? Oke. Kesan dan pesan untuk orang tua, anak itu adalah titipan Tuhan yang harus kita jaga. Jangan ngerasa kita itu berada di atasnya anak kita merasa selalu benar, tapi kita itu sama-sama belajar dengan anak kita sesama manusia yang punya hati, yang punya perasaan. Kita harus mengerti, bukan kita saja yang harus dimengerti, tetapi anak juga harus dimengerti. Begitu Kak Heni. Wah, terima kasih Kak Apriza karena sudah menemani podcast kita pada hari ini. Semoga di kesempatan lain kita bisa bertemu kembali ya Kak. Amin. Semoga Kak Apriza tidak bosan mengisi di sini dan juga memberikan informasi-informasi yang berguna untuk teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di sekitar Balai Penyuluh KB Kecamatan Kedurang Ilir ini. Terima kasih Kak Apriza dan saya Heni Oktavia sebagai host pada hari ini pamit undur diri. Semoga kita bisa ditemukan di lain kesempatan. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah menonton.